Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini Engkau tahu isi hati kami. Engkau yang melidiki hati kami ini Tuhan. Engkau saat ini melihat hati kami semua yang masih setia di tempat ini Tuhan. Kami percaya yang saat ini Tuhan, mereka masih punya hati kekecewaan, kepahitan, kecemasan apapun Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami semuanya. Kami mau Tuhan, Engkau berikan kami hati yang baru Tuhan dari Engkau. Sehingga apapun yang saat ini kami masih punya hati yang kecewa, kepahitan apapun Tuhan, Engkau akan menyelidiki kami semuanya Tuhan. Dan Engkau akan menggantikan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu saat ini mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami minta hikmat-Mu, kami minta urapan-Mu ya Roh Kudus. Berkata-katalah melalui lidah mulut hamba-Mu ini. Hanya Engkau yang berkarya semuanya Tuhan. Kami minta kekuatan Engkau Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami ini Tuhan. Kami mau pasti Engkau memampukan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya boleh hamba-hamba-Mu yang sudah bersaksi yang luar biasa Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kebetulan. Engkau melihat hati mereka Tuhan. Sungguh setia hidupnya itu hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Sehingga mujizat-Mu itu selalu ada. Selalu Engkau nyatakan Tuhan. Engkau begitu sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Kata-kata hari ini, musimnya kan sekarang kata-kata hari ini ngantuk le. Nah, tidak ngantuk, pagi yang indah. Sebelum saya menyampaikan tema khotbah pagi ini, bersyukur luar biasa. Tuhan kita itu sangat-sangat baik. Percaya? Saya mendengarkan kedua saksian ini tadi sama dengan tema saya pagi ini. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Saya percaya hidup saya ini apapun ini Tuhanlah yang berkarya atas segala hidup kami ini. Bukan karena kekuatan hebat kita, bukan karena kecerdasan, bukan karena kita ini bisa. Tetapi ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya masih ada. Masih sama. Bapak Ibu semuanya akan menerima mujizat dari Tuhan kita yang luar biasa. Sedikit saya menyampaikan mungkin kesaksian saya. Tempat ini adalah tempat hadirat Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu ada. Dan karya Tuhan itu bekerja luar biasa. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya masih ingat dulu itu adanya doa semalam-malaman. Pernah mendengarkan Bapak Ibu? 15 tahun yang lalu. Dulu saya masih ingat, saya duduk di pojokan itu, saya berangkat, saya punya iman, saya percaya. Di sini pasti semuanya hidup Bapak Ibu punya pergumulan. Kalau tidak punya pergumulan lebih baik tidur di rumah nyenyak menikmati mimpi yang indah. Gitu? Tapi karena pergumulan itu bukan maksud yang negatif. Ada yang bergumul, rindu membalas kebaikan Tuhan. Ada yang mencari mujizat. Ada yang terus setia pengennya kepada Tuhan. Sama waktu itu 15 tahun yang lalu, saya bisa dikatakan mungkin Bapak Ibu selalu mendengar kesaksian saya. Mungkin kadang saya mendengarkan sendiri, aduh Tuhan yang mendengarkan bosan enggak ya? Tapi bagi saya semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya duduk di situ, saya nol tidak punya apa-apa, hanya saya rindu. Seperti tadi mbaknya, kesini datang kesini rindu, berserah, memuji, pokoknya apapun berserah kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Berjalan waktu, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menyatakan janjinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di ruangan ini sangat-sangat
bisa dikatakan memori yang begitu pahit karena saya percaya tempat ini selalu ada hadirat Tuhan. Yang kedua, saya pernah hamil tua, bapak saya sudah sakit kritis di rumah sakit Muwardi. Saya tidak punya apa-apa, hanya saya datang di tempat ini, kalau dulu mungkin Pondok Daudnya masih di sini. Berapa puluh tahun yang lalu, saya masih ingat. Saya tersungkur di kursi nomor 2 itu, saya masih pakai seragam. Hanya saya menangis berserah percaya, apapun yang saya katakan, Tuhan mendengar. Walaupun doa itu enggak perlu dengan kata-kata manis, dengan rangkaian baik. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati Bapak Ibu semuanya yang saat ini di tempat ini masih bertahan sampai pagi ini. Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa. Jadi kesaksian dua-duanya tadi saya percaya ini adalah Tuhan yang sudah memberikan saya hikmat. Temanya jerih payahmu tidak sia-sia. Ini bisa dibaca di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apapun kondisi saat ini Bapak Ibu, kalau sudah percaya Tuhan Yesus, jangan mudah goyah. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Pagi ini saya pengen ngajak terus tepuk tangan biar yang tidur melek. Ya, di sini tidak tempat untuk tidur. Ya, memuji menyenangkan hati itu pokoknya all out. Ya, kalau ke sini tidur lebih baik tidur di rumah. Maaf ya Bapak Ibu, rodok keras. Karena saya begitu luar biasa pokoknya Tuhan kita, biar semuanya juga akan mengalami. Di sini saya mau menggambarkan kisah perjalanan seorang petani. Saya menggambarkan dengan orang petani saja ya, nggak usah pengusaha. Ada seorang petani setiap hari itu ia bekerja keras mengelola ladangnya. Berarti ini petani ini punya sawah, punya tanah yang luas. Karena apa? Setiap pagi itu bangun pagi, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Obaja, menjadi orang harus mau bekerja keras. Jangan malas. Saat ini menerima favor Tuhan, tapi nek tidak mau bekerja keras, ngursergep doa, hanya punya iman tidak mau melangkah, tidak akan mengalami. Maka dari itu saat ini kita diingatkan bahwa seorang petani itu terus kerja. Namanya musim ini ada musim hujan, ada musim kemarau. Tapi seorang petani itu tidak mudah menyerah. Walaupun orang di sekitarnya berpikir ngapain kamu ini kondisi seperti ini kok terus bertanam tidak akan menuai hasilnya. Maka dari itu jangan membatasi kuasa Tuhan. Tetapi seorang petani itu punya iman dan mau melangkah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi orang-orang sekitar itu mulai meragukan usahanya. Untuk apa sih bekerja terus? Tetap seorang petani itu percaya kepada Tuhan. Tidak akan membiarkan jerih payahnya itu sia-sia. Sama juga ibu tadi luar biasa kalau saya dengarkan kesaksian itu, lebih baik menikmati tidur. Kerubut selimut ya ibu ya. Tapi percaya di tempat ini ada kuasa mujizat Tuhan. Sampai hari ini ternyata terjadi dan mengalami sesingkat mungkin. Itulah keajaiban Tuhan kita yang luar biasa. Hanya berdiri saja, aduh Tuhan. Tetapi karena mujizat Tuhan lari. Berarti enggak percaya Tuhan. Oh tenan ora ya, terus tinggal lari ya Bu ya. Wah itu.
luar biasa. Jadi terus saat ini mengalami apapun, jangan sampai putus untuk berdoa. Bekerja dengan setia dan tidak mudah menyerah. Ketika hujan akhirnya turun, tadi seorang petani tadi ladangnya mulai menghijau kembali. Kalau orang sekitarnya tadi kan menilai, ngapain kamu ini tanam ini mati-mati. Tetapi seorang petani itu punya iman dan kembali saat musim panen tiba, hasil yang ia dapatkan lebih dari cukup. Bahkan bisa berbagi dengan mereka yang kekurangan. Tuhan kita pokoknya luar biasa. Dari pelajaran kisah ini seorang petani, hidup kita ini seperti perjalanan. Ada masa menanam, ada masa menunggu, dan ada masa menuai. Kadang kita ini menghadapi kesulitan, tapi jika kita tetap teguh di dalam iman dan terus melakukan yang benar, Tuhan akan memberkati jerih payah kita. Pasti, dan dari kisah petani inilah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, sangat berharga untuk kita bisa petik dari ceritanya seorang petani ini. Pastinya yang pertama biar semuanya itu mengalami yaitu kesabaran dan ketekunan. Harus sabar, harus tekun, jangan mudah menyerah. Seperti tadi seorang petani meskipun menghadapi tantangan, mereka juga harus tetap tekun di dalam menjalani hidup. Tidak semua hasil bisa didapatkan dengan instan. Tapi di tempat ini tidak menginginkan doaku ngene langsung cepat dijawab. Semuanya jemaat keluarga Allah, semuanya mempunyai hati yang sabar. Waktu yang terbaik itu dari Tuhan. Inilah semuanya jemaat yang ada di tempat ini punya hati kesabaran. Tuhan memberikan hati Bapak Ibu semuanya penuh dengan kesabaran. Segala sesuatu membutuhkan proses dan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Bisa dibaca di Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jelas sekali sebetulnya kalau orang Kristen itu semuanya itu mau membaca firman Tuhan. Semuanya ada. Dan janji Tuhan itu pasti tergenapi. Yang kedua, tetap beriman dan tidak goyah. Jadi cerita seorang petani ini tadi tidak mudah menyerah meskipun banyak yang meragukan. Di dalam hidup mereka kita akan menghadapi situasi sulit dan mungkin ada orang yang meragukan usaha kita semuanya sampai pagi ini. Namun jika kita tetap percaya kepada Tuhan dan berpegang pada firman-Nya, kita tidak akan mudah. Ayo semuanya pegang dadanya. Kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak mudah goyah. Tuhan kita tidak akan mudah goyah. Tetapi tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga, setiap usaha dalam kebaikan tidak sia-sia. Di dalam kebaikan perbuatan kita pun tidak sia-sia. Terkadang kita merasa lelah dan bertanya-tanya. Apakah perjuangan kita ini ada gunanya sih? Aku sudah berjuang ini, aku sudah usaha ini gagal-gagal. Aku sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi Tuhan belum menjawabnya. Tapi saat pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kita seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi ya. Dan Tuhan menjanjikan bahwa jerih payah di dalam kebaikan tidak akan sia-sia. Jika kita bekerja dengan niat yang baik dan benar, pada akhirnya kita akan menuai hasilnya. Kita akan menuai hasilnya. Yang keempat yaitu berbagi berkat dengan orang lain. Ini harus mau melangkah ya. Menjadi orang Kristen harus
mau berbagi berkat kepada orang lain. Tadi sudah disinggung Bapak Obaja tentang bagaimana mengembalikan loh ya, bukan memberi persepuluhan. Semuanya ini kan apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, dari Tuhan. Jadi bukan memberi, tetapi kita diingatkan bahwa itu adalah mengembalikan. Jadi ketika doa Bapak Ibu semuanya pastinya tidak terlepas berdoa masalah keuangan, berkat keuangan. Berkat keuangan itu pasti itu di atas. Ketika sudah dipulihkan, sudah diberkati, kita mau melangkah menjadi orang yang punya iman dan percaya akan firman Tuhan dan janji Tuhan. Ketika kita ini menuai pasti akan menabur. Menuai kebaikan kita juga, menabur kebaikan kita juga menuai kebaikan. Itu, jadi saat ini kita diingatkan berbagi berkat kepada orang lain. Tadi cerita seorang petani saat panennya berlimpah. Orang lain tadi kayak menghakimi. Tetapi karena mereka punya iman, justru mereka yang direndahkan justru bisa menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kelima, percaya pada waktu Tuhan. Kembali saya selalu ini menyinggung kesaksian Ibu tadi ya. Waktu Tuhan itu sangat singkat ya Bu ya. Pagi ini tadi pemulihan, kesembuhan terjadi loh. Tapi juga ada juga waktunya itu mengalami itu tidak instan ya. Pakai waktunya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi seperti cerita tadi, kita harus belajar, kita percaya pada waktu Tuhan. Mungkin saat ini kita belum melihat hasil dari usaha kita, tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan berkat-Nya. Jadi menjadi orang Kristen harus sabar-sabar. Saya waktu itu mengalami proses itu kurang lebih 15 tahun. Lama apa sebentar Bapak Ibu? Lama banget. Tetapi ketika kita ini mengalami proses masalah seperti itu, kalau kita ini orang Kristen tidak punya iman, kita tidak melangkah, kita tidak mau belajar tentang firman Tuhan. Apalagi kita ini bergumul, jangan mencari hanya berkat, tetapi Tuhan pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Itu semuanya akan Tuhan pulihkan. Saya berdiri di tempat ini kayak mimpi Bapak Ibu. Mimpi. Karena semuanya ini karena kebaikan Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa. Saya percaya ketika pagi ini Bapak Ibu sungguh tangkap apa yang disampaikan baik dari Pastor Bapak Obaja, dan pagi ini saya menyampaikan punya iman, melangkah imani dan belajar untuk percaya firman Tuhan. Janji Tuhan akan tergenapi atas hidup Bapak Ibu semuanya, dan waktu Tuhan itulah yang terbaik. Jangan mengandalkan manusia, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita itu kembali saya menegaskan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya itu ada, janjinya itu sama. Tuhan kita tidak pernah belenjani janji. Kayak nyanyi lagu ini kan apa Pak nggih ibu-ibu? Janjimu itu ya. Jadi biasanya itu yang belenjani janji itu manusia. Tapi Tuhan kita tidak pernah belenjani janji. Itu. Jadi dari cerita inilah kita menggambarkan seorang petani ini tadi mengajarkan untuk tetap bekerja keras. Percaya kepada Tuhan, bersabar di dalam proses. Prosesnya orang ini kan berbeda-beda. Ada proses yang wah kakean duit. Enten mboten nggih kakean duit. Enek mestine nggih.
mesti banyak sing duit entek. Oh yuk kayak tunggale. Ya. Ada proses yang sakit tadi kesaksian dua-duanya sama. Terus juga ada prosesnya melayani Tuhan ada gesekan. Tapi nek di gereja sini tidak ada gesekan. Ngurus serempetan sitik. Orang masalah. Itu membentuk dewasa iman kita. Amin. Tapi tergantung iman dan percaya enggak kuat enggak. Tadi saya mau ngobrol dengan Pak Ubaja. Intinya itu menjadi pelayan Tuhan tidak ada gesekan. Belajar lapang hati. Nggih ta? Lah nek ra gelem lapang hati yos pindah kono gesekane semakin mengerikan. Apalagi di gereja kita ini adalah tentang favor Tuhan itu terjadi atas hidup kita semuanya. Apalagi yang setia sampai pagi ini favor Tuhan wah berlipat. Karena Tuhan tahu panjenengan semuanya bayar harga ini mahal sekali. Kayak saya dari sehari belum tidur. Wah enak tidur ya. Wong untuk melayani Tuhan, jadi puji Tuhan. Tidak ada rasa ngantuk capek. Saya percaya kekuatan saya ini datang dari Tuhan. Bukan karena saya makan sate, makan ini enak-enak. Bukan. Tuhan kita yang selalu memampukan saya. Karena ketika kita semuanya mau Tuhan melihat hati kita, pasti apapun ketika kita mau Tuhan memampukan kita. Tuhan kita tidak pernah mempermalukan kita, tetapi mengangkat kita lebih. Nama Tuhan dipermuliakan. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus punya iman dan bekerja dengan setia di dalam Tuhan. Jangan mudah menyerah di dalam pelayanan. Loh, itu diingatkan pagi ini ya. Jangan mudah ada pelayanan, ada digesekan. Itu wajar. Yang terpenting belajar lapang hati. Tadi kan sudah pujian. Selidiki aku. Jenengan selidiki mboten Bapak Ibu. Itu diimani. Aja ngereneng kene ngantuk. Selidiki tenan Tuhan aku ini. Gitu. Pulang membawa roh api yang menyala-nyala. Sehingga menjadi berkat. Nama Tuhan semakin dipermuliakan lebih lagi. Dan saat pagi ini kita juga diingatkan ketika kita ini ada pergumulan apapun. Kita belum melihat hasilnya yang saat ini. Tetapi percaya Tuhan sedang bekerja. Suatu hari nanti saya, Bapak Ibu semuanya akan menuai berkat dan sukacita karena kita taat dan tetap setia. Ayo mulai saya diingatkan sampai dari hari ini seterusnya setia kepada Tuhan. Urip kok dadak susah. Digawe bahagia wae ya toh. Lah sekarang kalau melihat TikTok itu kan terkenalnya lagu apa itu? Zaman kuno itu loh. Saya nggak usah menyebut wah dikira promosi itu. Itu kita merasa juga terhibur kan. Makanya kalau ketok susah nyeteli sing lucu-lucu wae. Kalau susah jangan malah mencari tadi Pak Ubaja mengingatkan pinjol. Wah itu nanti malah tambah lebih parah ya. Jadi percaya bahwa kita akan menuai berkat dengan penuh sukacita. Dari kisah cerita di atas inilah saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah ada hal sesuatu di dalam hidup Bapak Ibu yang membuat hampir menyerah? Mboten enten ya? Enggak ada nggih. Enggak ada. Karena apa? Mungkin masalah keuangan. Kok podo ya tadi Pak Ubaja juga keuangan. Aku ya kena. Jangan boros. Gitu. Aku ya kena. Lah saiki mau ngerjajan-jajan. Ya. Jarene nek ra jajan pesakne sing dodol. Kan memberkati. Ya. Bukan saya mengajarkan tadi Pak Ubaja enggak ya.
Intinya ya borose, maksudnya jajan itu ya ngurus sego kucing, bendino engko sate-sate terus ya. Wah, aku disunguneni sing tukang sate kok. Nyawer ya Pak ya itu. Mungkin masalah keuangan, pekerjaan yang terasa berat. Tadi kesaksian Mas Dram, lah aku nyangkir njaluk Mas Dram ya. Tadi Mas Yahya, tadi juga wow juga diberkati pekerjaannya lebih lagi. Dan saat ini mungkin ada konflik di dalam keluarga. Yang datang miracle ini apakah ada pergumulan mergo cekcok keluarga? Tuhan gak ada yang jujur, hanya Engkau yang tahu hatinya. Ya, pulihkan, sembuhkan, berikanlah kedamaian. Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Dan kesehatan yang menurun. Oh, sudah menerima mujizat ya Mbak ya. Semua mujizat-mujizat, tidak ada yang saat ini sakit, apalagi sakitnya tuh di sini. Wah, itu kembali urip kok susah. Mending bahagia. Nggih ta? Lah itu, nggih pokoknya marewet enom ya Mbak ya. Wah, nggih itu. Enggak usah pakai skincare, angger bahagia, sukacita, wah glowing. Itu pokoknya luar biasa. Dan atau doa-doa yang salah seolah belum terjawab, kadang kita merasa lelah, putus asa, atau berpikir apakah semua usaha kita ini benar-benar tidak berarti sih Tuhan. Tadi sudah diingatkan, waktu Tuhan itu yang terbaik. Di dalam momen-momen seperti itulah kita diingatkan melalui 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa jeripayah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan melihat setiap usaha kita, doa dan kesetiaan kita. Walaupun kita belum melihat hasilnya sekarang, Tuhan bekerja caranya sendiri yang ajaib, yang luar biasa. Yang terpenting adalah kita tetap berdiri teguh di dalam iman dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai hari ini selama-lamanya Tuhan selalu menuntun hidup kita semuanya. Pertanyaan yang kedua, ini ujian nggih? Ujian. Jadi ben rodok mikir sing ngantuk, makanya saya mengantar-ngantar sing ngantuk ben keberbeken. Enggak boleh ngantuk di sini ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa tetap giat dalam pekerjaan Tuhan meskipun menghadapi tantangan? Ayo ini diuji imannya. Tetap setia enggak? Janji loh, janji saat ini. Yaitu harus yang pertama berpegang pada firman Tuhan. Jadi ada pergumulan apapun berpegangnya pada firman, wis goleki, biasanya digoleki firmane sing cocok ya. Neng kon era cocok, iki gak aku iki. Nek sing apik, iya iki aku iki ya iki. Lah, saat pagi ini kita diingatkan masalah apapun berpegang pada firman, ojo berpegang karo tonggone sebelah bestine. Lah, itu kita tidak boleh. Dan pastinya firman Tuhan itu kita mau membaca, merenungkan, dan mempercayai janji Tuhan di dalam Alkitab seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 tadi ya, yang bisa menguatkan saya Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya yaitu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Saat kita lelah atau merasa ingin menyerah, kita perlu datang kepada Tuhan. Pastinya kita tidak terlepas doa-doa. Tadi doanya kita saat ini diingatkan. Doane kuwi sekarang ojo dinggawaki dhewe. Banyak sekali yang perlu kita doakan. Tadi Mbak diingatne meneh ya, aku kan ning Mbak terus ya, terarah terus ya. Lah piye? Podo itu. Jadi mendoakan anak, saudara, suami, pasangan, mertua. Oh, ini mertua penting. Penting orang tua sebenci apapun dongake. Ya, dongake. Nek pengen sehat, dipulihkan apapun semuanya itu didoakan. Meneh lapang hati. Itu. Jadi tetap kita berdoa, mendoakan banyak orang, bahkan kita apalagi
merindukan hidup kita ini untuk selamatkan jiwa. Wow, keren. Tuhan kita itu senang sekali bagaimana kita ini sudah diurapi, sudah melangkah untuk melayani Tuhan. Kita rindu harus berdoa, selamatkan jiwa. Pokoknya bagian awak dhewe ini berdoa. Tetapi semua yang berkuasa yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Wes ra berdoa, maido. Kuwi wes angel itu ya tatanane ya. Yang selanjutnya tetap melayani dengan kasih. Jangan melihat pelayanan atau pekerjaan Tuhan sebagai beban. Ini diingatkan semuanya pelayan Tuhan, jangan merasa itu pekerjaan yang menjadi beban di dalam hidup kita. Tetapi sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberi kita sukacita di tengah tantangan. Amin. Dan yang selanjutnya bersama dengan komunitas iman. Semua di sini komunitasnya iman, wis melu komsel semuanya. Wah, nak komsel perai itu gelo banget. Ya, waduh, hujan, wah pokoknya berangkat, pokoknya komsel. Oh kan harus profetik ya toh. Masa kalau gitu enggak komsel ya enggak terjadi. Saya percaya di tempat ini semuanya Bapak Ibu setia semuanya bergabung dengan komsel. Ya, semakin indah ketika hidup kita ini punya komunitas iman. Bergabung dengan saudara seiman, tadi ya komsel yang dapat saling menguatkan, mendoakan dan mendukung kita agar tetap semangat di dalam pekerjaan Tuhan. Tadi Bapak juga menyinggung, wah mungkin yang komsel kok kleru masalah uang ya. Ini kok ya kembali aku ya komsel ya. Enggak ada di tempat ini, enggak ada uang, mah beruang ya. Semuanya rindu untuk menjadi berkat. Semuanya rindu punya menjadi berkat. Dan percaya akan upah dari Tuhan meskipun hasilnya belum terlihat sekarang. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberi upah kepada mereka yang tetap setia dan tidak menyerah di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pasti kita akan menuai asal kita ini menjadi orang Kristen tidak mudah menyerah. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan di minggu ini untuk terus bertekun di dalam iman dan pelayanan? Napa nggih Bapak Ibu? Minggu ini apa yang akan kita lakukan agar kita ini selalu bertekun di dalam iman dan pelayanan? Mari kita belajar semuanya kita untuk bisa diingatkan agar kita ini semakin untuk dikuatkan. Yaitu melakukan saat teduh setiap hari, luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa dan merenungkan kebaikannya agar iman kita tetap kuat. Puji Tuhan kita ini di dalam keluarga Allah ini, GBI Keluarga Allah ini mau berdoa nganti ora leren kuwi eneng. Apalagi kok setiap pagi 1 jam kecil melimpah waktunya 24 jam. Nggih, siapa yang selalu setia? Saya semuanya gitu ya. Biar terjadi semuanya. Jadi di gereja kita ini semuanya sudah tersediakan luar biasa. Tidak ada yang alasan. Kalau enggak ada. Tidak. Alasannya karena malas. Karena turui penak ya. Menikmati hidup jare. Menikmati hidup pisan-pisan tangyawan. Lah yo gak apa-apa pisan-pisan nek 2 3 4 sampai itu iman kita mudah goyah. Dan melayani dengan setia jika kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Mari kita lakukan dengan sukacita dan bertekun tanpa mengeluh. Jika belum kita bisa mencari kesempatan untuk mulai melayani Tuhan. Di tempat ini semuanya sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan.
Belum ada toh. Kok meneng tadi Pak Ubaja, kok menengnya tambah iki. Ya, ngantuk. Ya. Tetap kita harus mengambil bagian untuk melayani Tuhan. Dan selanjutnya menolong dan menguatkan orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu misalnya dengan mendoakan teman yang sedang ada pergumulan. Memberi semangat kepada rekan mungkin seiman, juga rekan pekerjaan di dalam pelayanan. Dan kita saling membantu untuk orang lain yang sangat membutuhkan. Itu tadi sama halnya kita harus menjadi berkat. Yang selanjutnya menjauhi hal-hal yang bisa melemahkan iman, menghindari kebiasaan buruk atau lingkungan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, serta menggantikannya dengan hal-hal yang membangun iman. Seperti kalau di gereja kita ini juga ada mendengarkan radio El Sade, ya. Mendengarkan radio El Sade itu sangat memberkati sekali. Ketika ada salah satu teman yang rajin mendengarkan itu WA saya, Bu ada kesaksianmu. Nah, Bu ada kesaksianmu. Aduh, lagi kok ngur aku wae, wah rodok sombong. Tuhan aku bukan sombong. Tetapi ketika saya ini bersaksi, hanya saya ingin mempermuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang saat ini merasa lemah. Mereka mendengarkan kesaksian itu dipulihkan, diberikan semangat, motivasi, dan bertumbuh di dalam iman rohaninya. Kuncinya itu ketika kita ini sudah, Tuhan bergumul, dijawab semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang selanjutnya mempercayakan semua kepada Tuhan. Mungkin ini agak cepat ya Cik, bisa ujiannya langsung. Ini sebetulnya dereng ngantuk kabeh loh ya. Eman-eman ya jane ya. Belum ya. Tadi tak lirik mana iki sik nek ngantuk belum aku maju. Sekarang aku tak kudu galak engko lak dadi bangun itu ya. Eman-eman loh. Kesini kok tidur. Kata itu apa nek piknik kok turu ngono ya. Itu. Jadi enggak boleh di tempat ini harus terbangun dengan imannya. Yang selanjutnya yaitu mempercayakan semua kepada Tuhan. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, mungkin sampai hari ini masih ada tantangan, kita harus tetap percaya. Harus terus percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang di tempat ini tidak ada yang tertinggal. Dan jeripayah Bapak Ibu semuanya sampai pagi ini sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan tetangga. Makat sore kok mulai esok. Ya tak? Itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Percaya. Pokoknya wis percaya. Pasti berkatnya yang di rumah berselimut menikmati. Yang sampai pagi ini masih kuenceling itu tidak ngantuk. Tuhan sudah memperhitungkan berkat-berkat Bapak Ibu Saudara semuanya. Lebih favor Tuhan dinyatakan semuanya. Jadi dengan cara inilah kita bisa terus bertekun di dalam iman dan dalam pelayanan. Menjalani minggu ini kita saat ini diingatkan dengan semangat untuk melayani Tuhan. Dengan lapang hati dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita semuanya yang sampai pagi ini yang luar biasa. Saya mungkin ingin menambah juga kesaksian, bukan promosi nih yo, promosi gak apa-apa. Tadi tentang STT El Sade ya Mbak ya, ini juga STT El Sade, saya yo sebentar lagi lulus. Nanti biar menular ya toh. Tadi Bapak Obaja tadi
gini, usia 28 isih pengen nyambet gawe, masih pengen nabung ndak, ngono toh? Lah iya masih tua yo nabung untuk melayani Tuhan sekolah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya percaya semuanya ini karena Tuhan yang memampukan. Waktu itu karena saya di jajaran pemerintahan, berpikir saya gini, wah aku pengen lagi saya sekolah untuk tambah keren karir gitu ya. Nanti gelarnya itu bar SH terus MHum, wah bayangannya keren. Tetapi ternyata itu tidak terjadi. Saya sudah membayar untuk daftar ulang itu sekian juta, tapi ketika saya di gereja itu mendengarkan itu dari STT itu, saya kenapa ya? Langsung tergerak hati saya. Kalau sekolah tentang kebenaran firman Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang memampukan, pasti kita ini tidak akan sampai kuat. Karena apa? Sekolah STT itu tidak boleh izin. Harus, karena apa? Iman kita ini didewasakan, dibentuk semuanya itu lengkap. Puji Tuhan, ternyata kalau Tuhan memampukan, 2 tahun tidak terasa. Ini tinggal menunggu waktunya Tuhan, yaitu kalau semuanya dilancarkan tinggal menunggu wisuda. Misal kurang sidik yo rapopo lah. Sudah luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Setiap sore saya itu ada jadwal untuk tenis ya Bapak Ibu. Coba kalau hobinya mikir duniawi, wah biar mantap gitu ya. Langsung seketika itu berhenti. Tetapi duduk manis mendengarkan firman Tuhan, ajaran-ajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang memampukan, saya tidak bisa berdiri sampai saat malam ini. Apalagi menyampaikan kebenaran Tuhan. Semuanya ini karena keajaiban Tuhan kita yang luar biasa.